Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Alif. Saya di sini akan menerangkan tentang masalah sistem baru yang kemarin saya buat untuk memperbaiki sistem yang lama tentang e-presensi, kemudian tentang e-jurnal mengajar, e-rekap tugas dan e-store ketutasan tugas. Oke, langsung saja. Yang pertama, e-presensi masuk. Yang pertama-tama kita harus membuka link yang sudah saya taruh di deskripsi WA untuk grup kita. Satu link untuk semua. Ini sistem baru, satu link untuk semua. Jadi kalau ada kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan madrasah, saya sebagai tim IT madrasah membantu madrasah dengan menyediakan fitur-fitur yang mungkin diperlukan oleh madrasah. Nah, seperti ini ya, kemarin ada pengambilan buku ya, saya uploadkan di link satu biar gak mencar-mencar semua, biar gak ketutup di grup WA ya. Nah, langsung saja kita mencoba e-presensi masuk dan pulang. Ini sama seperti ini. Kenapa saya update, saya ubah? Karena kemarin ada banyak keluhan tentang buka tutup, mau absen kok ditutup atau gimana. Itu saya perbaiki. Kita buka saja 24 jam, dimana jam yang berlaku adalah zona GMT plus 7. Jadi kalau jamnya sendiri telat, kelebihan kecepatan itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah zona waktu, tepat waktu, real time, GMT plus 7. Contohnya kalau misal kita setting HP, itu kan ada internetnya. Nah itu otomatis dia menyesuaikan dengan lokasi kita. Itu sesuai dengan GMT plus 7. Zona waktu GMT plus 7 ini mencakup Hanoi, Bangkok, dan Jakarta. Itu kita pakai GMT plus 7 patokannya. Bukan kita yang setting jam sendiri. Kalau telat, ketelatan, kecepatan itu tidak berlaku di sini. Karena kita memakai zona waktu GMT plus 7 ya. Langsung saja sama seperti kemarin, ada nama lengkap, kemudian ada hari. Jadi kita hanya mengisi nama dan hari saja. Nanti waktunya itu otomatis saat kita submit ini dia merekam otomatis dengan timestamp Google Form ini. Perbedaannya kalau terlambat, misalnya kita yang tidak terlambat sampai kalau pagi sampai jam 7.30 ya misalnya seperti itu, atau jam 7. Nah itu kita absen tapi sudah jam 8. Nah itu kita harus mengisi, wajib dan mengisi alasan keterlambatan. Jadi kita melatih kesadaran pribadi agar tidak sering telat ya. Nggak telat langsung mengisi ini. Dan ini real time, jadi jamnya sesuai server. Nah ini sekian untuk masuk, presensi masuk dan pulang sama ya. Cuma perbedaannya jamnya saja yang dianggap telat sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, e-jurnal mengajar. Kemarin saya perbaiki juga sistemnya, karena kalau kita tidak perbaiki, kalau per hari kita ngajar 3 kelas, kita 3 kali menginput untuk e-jurnal ini. Jadi ya secara pribadi saya sendiri juga males untuk ngisi 3 kali dalam sehari, karena saya ada 18 kelas dan setiap hari itu saya 3 kali mengisi ini. Nah, jadi saya perbaiki saja sistemnya. Ya tetap sama, e-jurnal dibuka 24 jam, pengisian jurnal 1 kali dalam sehari. Jadi kalau kita dalam 1 hari mengajar 3 kelas sesuai sesi maksimal, kan 3 kelas ya, itu maksimalnya 3 kelas ya, sesuai sesi yang telah diberikan oleh Bu Erli kemarin. Nah, kan ada 3 sesi pembelajaran. Nah caranya ya namanya siapa. Yang pertama sederhana sekali, beberapa saya lihat sudah ada yang mengerjakan, cuma yang lainnya ada yang belum ya, mungkin ada masih belajar atau bagaimana. Nah kita isi hari pembelajaran, tanggal pembelajaran misalnya hari ini, kegiatan pembelajaran mata pelajarannya apa. Nah, seperti ini. Kemudian kelas berapa, ini kita pilih kelas berapa yang kita ajar. Terus mode pembelajaran online sementara, jam pelajaran misalnya ke berapa, ke 1. Terus seperti biasa ya, misalnya kita tes saja, tes. Platform yang digunakan misalnya WA, modulnya modul. Untuk yang kegiatan pertama ini wajib diisi, karena kita membuka ini untuk mengisi apa yang kegiatan yang kita lakukan. Paling enggak kan kalau kita ngisi ini kan minimal 1 jam ya. Nah kemudian misalnya kita yang pembelajaran hari pertama ini di jam pelajaran pertama, kemudian pembelajaran kedua di mata
jam pembelajaran ketiga ya kita isi jam pelajarannya ketiga. Begitu juga kalau misalnya kita cuma dalam satu hari itu ngisi di jam pelajaran ketiga, ya ini diisi jam pelajaran ketiga. Jadi ini fleksibel ya, saya buatnya fleksibel, jadi memudahkan kita bersama. Harapannya ya semua mengisi ini, karena ini juga memantau kita, akhirnya memantau apa yang kita lakukan di madrasah kita, apa yang sudah kita kasih pelajaran ke anak-anak. Jadi kan pembelajaran kan bukan hanya sekedar tugas saja ya. Pembelajaran itu juga menyampaikan materi, apa yang kita sampaikan, kita berikan ke anak-anak, kita juga harus bertanggung jawab dengan job desk kita masing-masing ya. Nah, seperti itu. Ya kalau misalnya saya hanya ini ngisi jam pelajaran 1, terus kemudian yang kedua misalnya saya mengajar 2 mapel, satunya informatika bahasa Arab. Nah, ini sudah difasilitasi. Nah, seperti ini. Pembelajaran kedua misalnya saya ngisi matematika. Nah, dengan sistem ini lebih fleksibel. Dan cuma dalam satu hari itu cuma mengisi 1 kali e-jurnal, meskipun mengajar 3 kali atau 2 kali itu hanya mengisi 1 kali, submit 1 kali, seperti itu. Nah, itu harapannya memudahkan agar lebih memudahkan guru untuk mengisinya, jadi tidak malas mengisi ya. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh saja seperti ini. Nah, misalnya kegiatan sehari kita cuma ngajar 2, kita kan sudah ngisi 2 ini ya. Nah, ini 3-nya kan tidak ada, ya sudah kita langsung bisa submit. Jadi meskipun dalam satu hari itu cuma ngisi satu ya. Kalau ngisi tiga kelas ya cuma ngisi sekali jurnalnya. Jadi beda sama sistem yang kemarin. Kalau sistem kemarin kan kita sehari ngajar 3 kelas, kita 3 kali submit. 3 kali submit ini. Kalau ini satu hari sekali submit, meskipun mengajar maksimal 3 kelas. Misalnya ngajar 2 kelas, 3 kelas, submitnya sekali, ngisinya cuma sekali. Nah, itu menurut saya lebih efisien. Makanya saya pakai sistem ini. Oke. Sekian untuk yang e-jurnal. E-jurnal ini kita bisa cek. Dicek data e-jurnal. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, ini kita bisa lihat. Oh, yang sudah ngisi ini siapa? Kalau mau lupa, kemarin saya sudah ngisi belum ya? Oh, saya dicek di sini. Nah, nama saya ini 12, informatika saya sudah ngisi. Kemudian tanggal 14 sudah ngisi, 13 sudah ngisi, berarti sudah semua. Tinggal nanti hari berikutnya kita ngisi lagi. Oke. Saya kira ini sudah terbiasa kita dengan e-jurnal, cuma kita beda sistem biar lebih bagus saja, agar guru lebih tidak malas, lebih bersemangat untuk mengisinya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalau saya lihat ya untuk e-jurnal ini ya. Karena sudah saya revisi dan sudah saya mudahkan. Kemudian e-rekap tugas ini saya mengadopsi dari Bu Lulu kemarin, kan Bu Lulu juga mengawali sistem, tapi ada sedikit sesuatu ya. Jadi kita harus memperbaiki sistem agar madrasah kita lebih maju dan semua kegiatan tugas bisa kita pantau. Madrasah pantau, kemudian BK juga mantau. Mungkin Pak Kepala juga bisa melihat apa saja ini, kok banyak sekali tugasnya, bisa sampai 10 itu bagaimana. Nah, dengan ini kita bisa lebih terbuka dan transparan input rekap tugas. Di sistemnya ini kita untuk kelas bisa memilih banyak kelas. Jadi misalnya satu guru itu seperti saya, informatika saya kelas 7, saya mengajar 8 kelas. Jadi misalnya saya samakan tugasnya semua, kemudian dalam penginputannya itu juga saya permudah. Jadi misalnya begini ya, langsung saja contohnya ya. Jadi kan kenapa pada pertingkatan kelas? Karena tidak mungkin kan kelas 7 dan kelas 8 tugasnya sama. Itu rate kemungkinannya ya cuma 80%, karena KD-nya juga berbeda.
Kemudian langsung saja kita mencoba agar semua dapat memahami ya. Isi saja langsung nama guru, mata pelajaran informatika ya. Kemudian misalnya saya ngajar 8A sampai 8I, tugasnya sama ya, dengan catatan tugas sama. Kalau tugasnya beda ya sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau tugasnya dari kelas 8A sampai E sama, itu bisa sekali submit, terus nanti submit lagi ke kelas 7F sampai I. Nah, kalau saya biasanya tugasnya saya samakan per kelasnya. Makanya saya pilih seperti ini, saya buat seperti ini biar tidak submit berkali-kali. Jadi istilahnya ya kita memudahkan kita juga ya, biar gak kerja double-double gitu ya. Ini tugas keberapa? Nah, yang penting ini. Jadi kadang anak ada yang bertanya, Pak, tugas saya ini yang mana? Nah ini loh, ini saya bedah sistemnya itu bisa diatasi dengan seperti ini. Jadi kita kalau memberikan tugas, jangan lupa ini tugas keberapa. Tugas ke-1 atau tugas kedua. Nanti kalau anaknya bisa ngecek mandiri dengan sistem ini, nanti saya buatkan biar bisa ngecek mandiri dan tidak perlu bertanya-tanya lagi, dan gurunya juga mudah, nanti tidak ngecek satu-satu ya. Jadi yang harus kita amati bersama adalah tugas keberapa ini jangan sampai meleset ya. Kalau meleset ya segera konfirmasi saya, nanti saya perbaiki lewat tampilan Google Sheet-nya ya. Terus kemudian tugas keberapa, tugas saya ini tugas pertama ya, karena kita baru awal-awal. Contoh saja, detail cara pengerjaan, mengerjakan melalui Linktree atau Linktree, misalnya disebutkan Linktree-nya apa, dan pengumpulan melalui WA misalnya seperti itu. Nah, ini soalnya apa? Soalnya misalnya gantilah foto profilmu dan nama profil WA-mu dengan fotomu yang jelas dan nama lengkap beserta kelas. Nah, misalnya ini detail soal. Jadi soalnya harus ditulis di sini ya. Kalau soalnya enggak ditulis di sini, nanti tetap aja nanya ke guru soalnya apa. Kalau tidak jelas mengisi rekap tugas ini ya, nanti ujung-ujungnya ya sama. Sistemnya enggak berjalan dengan baik. Jadi tetap harus detail dalam tugas itu, soalnya ditulis. Jadi yang ini tadi deskripsi tugasnya apa, detail cara pengerjaan dan pengumpulan ditulis di sini, yang di sini soal tugasnya apa. Nah, media pengumpulan tugas misalnya by WA, misalnya foto WA ya by WhatsApp dicentang. KD misalnya 4.1 dan 4.3. Batas pengumpulan tugasnya ini berhubung 7 kelas ya, misal 7 kelas kita memulai tugasnya di minggu pertama ya, misalnya kita ini Monday ini kan Senin, Tuesday, Selasa, misalnya kita mulai hari Senin, batas akhirnya untuk 7 kelas tadi. Jadi kita ngambil secara global ya, kelas yang dimulai pertama kelas mana, terus kelas akhirnya kelas mana. Misalnya kita kasih waktu 2 minggu, tanggal 19 sampai Sabtu tanggal 31. Nah, seperti ini. Terus tugasnya diambil dari mana? Membuat sendiri atau bisa ditulis di sini. Oke. Setelah itu kita submit. Nah, ini jadi untuk tugas setiap mapel harus setelah mengasih ke siswa harus menginput tugas dari sini agar dapat dipantau madrasah dan nanti sistemnya berjalan dengan baik. Kalau ada anak yang tanya tugas, jadi kita bisa bantu jawab dengan sistem tadi ya. Kalau tidak ada yang mengisi ini, jadi ya sama saja, nanti gurunya yang ditanya siswa lagi dan kita tidak bisa pantau. Oke, misalnya ini kita submit ya. Oke, terima kasih telah mengisi form. Nah, data input rekap tugas tadi kita bisa cek di data rekap tugas. Nah, seperti ini. Nah, ini ya sudah kelihatan ya. Nah, ini sudah Pak Zainal sudah mengisi.
Dan saya ini tadi yang ngetes. Ya, seperti ini. Jadi nanti saya tinggal nge-sort by mata pelajaran dan tugas keberapa. Jadi nanti anak-anak sudah saya sediakan juga agar bisa mengecek masing-masing. Nah, ini saya tinggal ngedit di sorting sama tugasnya apa. Nah, ini kan sudah jelas ya. Nanti saya tinggal ngedit ke sisi end use, settingannya biar terlihat jelas oleh anak-anak. Nah, ini sudah bagus. Oke, ini untuk yang rekap tugas. Saya kira sudah bisa, mudah kok, ini rekap tugas mudah. Kemudian yang agak susah, setor ketuntasan tugas. Nah, ini juga mengambil dari sistem Hululu, cuma saya edit biar lebih bagus, biar lebih safety lah datanya. Seperti ini. Wajib login untuk akun Gmail untuk penyetoran tugas. Untuk kelas dipilih semua kelas yang dimampu setiap satu mata pelajaran. Nanti hasil akhirnya setelah ada tugas rekap, kemudian ketuntasannya juga diupdate oleh guru dengan sistem ini. Pertama-tama kita download dulu filenya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini di komputer seperti ini. Ini ada tombol ke bawah download, diklik download. Nah, store ketuntasan tugas. Oke. Kemudian kita buka di Excel-nya ya. Contoh saja ya. Kita buka file yang kita download tadi untuk memasukkan ketuntasan tugas anak-anak. Ya, ini sangat mudah sekali, tinggal diisi nama gurunya siapa ya. Terus mengajar apa? Mengajar mata pelajarannya. Kemudian kelas berapa saja. Setiap satu mapel, pilih semua kelas yang dihapus setiap satu mapel ya. Misalnya saya informatika mengampu 18 kelas ya, 18 kelas ini saya centang. Oke, ini nanti store file ketuntasan tugasnya nanti kita edit habis gini. Nah, oke. Nah, ini yang pertama seperti ini tampilannya. Cuma yang untuk kelas 7 masih pending ya, karena ada informasi dari kurikulum masih belum fix kelasnya. Jadi mungkin minggu depan sudah fix, saya nanti edit lagi ini. Tapi saya mau pelajari saja ini bagaimana sistemnya biar semua bisa. Jadi saya akan mengajar kelas 7 sampai kelas 8. Jadi isi dengan angka 0 kalau belum tuntas, isi dengan angka 1 kalau sudah tuntas. Nah, misalnya saja seperti ini ya. Ya, seperti ini. 1 ini untuk belum tuntas. Jadi kalau anaknya belum tuntas mengerjakan, kasih angka 1. Kalau anaknya sudah tuntas, kasih angka 0. Kalau tidak ada tugasnya tidak ada, ya dibiarkan saja kosong. Nanti soalnya berpengaruh ke rumus. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja seperti ini. Ya, ini contoh saja biar cepat. Ya, tadi kan saya mengajar 7i sampai 8h, 8i ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, oke, misalnya seperti ini. Oke, kita save saja. Store ketuntasan ya sudah kita save. Jadi ini contoh saja. Misalnya banyak yang belum mengerjakan tugas. Kalau 0 diisi, kalau 0 itu sudah tuntas, yang 1 belum tuntas. Nah, ini karena saya mengajar sampai 7A sampai 8I. Jadi saya untuk contoh saja seperti ini ya, harus diisi semua ya, diisi semua.
Karena saya tadi cuma mengasih satu tugas ya, ini sesuainya tugas keberapa ya, jangan sampai salah ngisi kolom ya. Kalau tugas yang belum satu ya diisi di sini, kalau tugasnya ada 5 ya harus ngisi 5 gini. Nanti di 5 kolom tadi saya buat contoh satu ya, tugas pertama sebagai contohnya saja. Kalau sudah ya di save, terus ditutup. Kemudian kita kembali ke sini, kita add file, kita upload yang tadi kan di folder download ya, di store ketuntasan tugas ini. Oke, kita upload. Oke, kalau sudah seperti ini, ada filenya ini, baru kita submit. Nah, seperti ini, your response has been recorded. Yang perlu diingat adalah dalam file tersebut angka 0 adalah yang sudah mengerjakan, yang belum tuntas dikasih angka 1. Jadi istilahnya anak-anak punya hutang satu tugas kalau belum mengerjakan. Kemudian untuk form ini, store ini harus login Gmail. Seperti kita store LKH, karena untuk mengupload file kita butuh email yang aktif dan login ke ini web browsernya ya, ke Google Chrome biasanya. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini kita bisa cek data ketuntasan tugas. Sorry. Ya benar, cek data. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti sistem yang saya buat. Kalau warna putih seperti ini, nanti datanya belum saya update ke data ketuntasan tugas siswa. Jadi ini untuk memantau, kalau ini sudah saya ganti warnanya hijau, berarti ya datanya sudah saya update ke sini, rekap tugas ini ya, data ketuntasan tugas siswa. Nanti tampilannya kalau data seperti ini, masih loading. Nah, yang penting ini kita biar bisa mantau. Oh, ini saya sudah store tanggal sekian, pilih kelasnya apa yang sudah saya store. Kok warnanya putih? Karena belum saya update. Kalau sudah saya update nanti saya ganti warnanya jadi hijau. Nah, seperti itu sistemnya. Nah, nanti saya update di sini. Ini juga masih belum fix, ada perubahan untuk kelas 7, siswanya masih ada perubahan. Nanti mungkin minggu depan sudah bisa digunakan. Sama ya. Isi angka 1 untuk tugas yang kurang dan 0 yang tuntas. Nah, nanti anak-anak juga bisa akses rekap ketuntasan tugas. Jadi di hasil akhirnya nanti otomatis terhitung ya persentase ketuntasan tugasnya seperti berapa. Nah, nanti saya bagian update di sini. Itu saya update maksimal 3 kali 24 jam. Terakhir di update-nya nanti saya tulis tanggal berapa. Jadi semua nanti kalau ada anak yang bertanya, loh kok saya sudah ngerjakan tapi kok belum datanya belum masuk di sini. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, gurunya belum setor belum setor ketuntasan tugas. Yang kemungkinan yang kedua ya saya yang belum update. Tapi saya usahakan maksimal 3 kali 24 jam ini saya sudah update ke data ini. Ya, misalnya setor hari Senin, Kamis insya Allah sudah saya update. Ya, seperti itu. Jadi saya update 3 hari sekali lah istilahnya. Yang penting setornya ini, setor itu ya ini ya mesti diupdate berkala ya oleh guru. Ya, oke, seperti itu. Nah, nanti siswa juga mempunyai link tree tersendiri yang berisi ketuntasan tugas, data rekap tugas. Terus kemarin saya tambahkan pengambilan modul sama e-learning. Oke. Jadi ini kita pakai one link for all. Jadi satu link untuk semua kegiatan dalam madrasah kita masukkan di sini. Ini rekap tugas 78 yang semester kemarin. Untuk pembagian rapot dicek di sini ya. Kalau udah tuntas baru dibagikan ke siswa kemarin perjanjiannya yang semester kemarin. Oke, seperti itu. Ini ada tutorial rapot digital madrasah, nanti kita info lebih lanjut. Karena saya juga masih menunggu data siswa yang fix ini. E-learningnya juga gitu, untuk kelas 7 belum ya.
kelasnya belum fix. Oke, seperti itu. Saya kira mudah sekali, tinggal mengisi. Intinya guru tinggal mengisi e-presensi kalau diperlukan, kalau sistemnya dipakai ya dipakai seperti itu tadi. Kalau tidak biasanya saya tutup ini, saya hilangkan. Kemudian e-jurnal seperti biasa diupdate sistemnya biar lebih mudah, biar tidak ngisi 3 kali. Kalau ngisi pelajaran sehari 3 kali, cukup ngisi sekali saja, submit rekap tugas. Ya setiap tugas yang diberikan sekarang harus kita update di rekap tugas ini biar dapat dipantau siswa dan madrasah dan juga gurunya sendiri. Yang penting di sini jangan lupa tugas keberapanya itu penting, karena biar ada urutannya nanti di ketuntasan tugas. Itu nanti berpengaruh ke ketuntasan tugas juga. Kemudian store ketuntasan tugas, yang penting download file Excel-nya diisi sesuai anaknya. Angka 0 untuk sudah tuntas, angka 1 untuk yang belum tuntas. 1 karena ibaratnya anaknya masih ngutang tugas 1. Nah, seperti itu pengisiannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin agak panjang karena sistem yang saya jelaskan ya juga lumayan baru dan panjang. Agar semua jelas saja, seperti itu ya. Ya, kita harus bersyukur. Kita lihat masa pandemi sekarang ini banyak pegawai-pegawai di luar kita, di luar madrasah ini yang terkena PHK dan kesulitan ekonomi. Kita harus bersyukur juga bahwa kita masih diberikan kepercayaan oleh negara dan mengabdi di MTS Negeri 4. Jadi saya harap dengan sistem baru ini bukan menjadikan kita semakin malas, justru menjadikan kita semakin giat bekerja di masa pandemi yang susah ini. Susah untuk semua. Kita lihat saja sekitaran kita. Banyak saudara-saudara, tetangga kita, teman kita yang kesulitan ekonomi. Ya kita harus bersyukur lah. Kita sudah diberi hak yang menurut saya lebih-lebih ya oleh negara ini. Ya kita harus bersyukur dengan bekerja lebih giat demi memajukan, mendidik anak-anak kita. Kalau nakes ya kerja di garis depan melawan virusnya. Kalau kita ya harus bekerja giat juga sesuai porsi kita masing-masing. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan kemajuan madrasah. Semoga semua di madrasah kita sehat selalu dan tetap diberikan kebaikan untuk mengajar anak-anak kita dan semangat mengajar anak-anak kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.